Hindi natin kaya. Pagod tayong bahay, okay? Halo sahabat para penikmat alur, kali ini kita akan membahas film yang berjudul mengisahkan seorang pria bekerja di luar negeri dan pada akhirnya ia pun pulang ke desanya. Namun siapa sangka sang istri ternyata memiliki sebuah hubungan rahasia dengan sahabatnya sendiri. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe bosku. Serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Daftar Alur. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah desa nelayan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil lautan. Dari sebuah perahu mesin yang berlabuh, turunlah seorang pria tampan bernama Emil. Nah, kepulangan Emil yang merantau sebagai tenaga kerja di luar negeri memang sudah dinantikan dengan istri serta keluarganya. Selang beberapa hari setelah kepulangan Emil, di suatu malam datanglah teman Emil yang bernama Ruth. Ia berniat untuk menginap di rumah dari Emil. Dari balik jendela terlihat Anna yang merupakan istri Emil hanya melihat kedatangan teman suaminya itu dengan ekspresi yang begitu dingin. Di pagi buta keesokan harinya, Anna menemui ibunya yang baru saja datang jauh-jauh dari kota untuk mengajaknya pulang ke rumah dari percakapan mereka. Terkuak fakta bahwa Anna dan juga Emil belum menikah secara resmi alias nikah siri, tapi sudah memiliki seorang anak. Nantian Anna selama 7 tahun akhirnya hari itu terbayar lunas. Setelah si Emil mempersuntingnya secara resmi dengan menggunakan gaun berwarna putih. Anna terlihat begitu sangat cantik dan mempesona serta mendapatkan banyak pujian dari tamu undangan. Ruth yang merupakan teman waktu bekerja di luar negeri juga terlihat hadir di pesta sederhana itu. Tapi di balik acara itu terlihat ibu Anna malah melangkahkan kakinya pergi meninggalkan pesta tersebut. Di malam harinya Emil sudah mabuk berat karena kebanyakan minum tuak. Tanpa dia sengaja memuntahkan cairannya ke baju si Anna. Setelah mencuci baju, Anna melihat Ruth yang habis mandi di lautan dan mengakibatkan batang singkongnya menjadi cenat-cenut. Saat makan malam bersama keluarga Emil yang ada duduk saling berhadapan, melihatnya dengan tatapan yang misterius. Anehnya ketika Ruth dirayu seorang gadis lokal yang bernama Martha, Anna malah terlihat judes. Dari sini terlihat jelas bahwa Anna merasa cemburu. Tak mendapat respon dari Ruth, si Martha malah menggoda Emil, sehingga membuat Anna menjadi marah dan lalu melempar sepatunya ke wajah Martha. Suatu hari ketika mereka sedang berladang, tiba-tiba Anna ingin mengajak Emil untuk melakukan cocok tanam, namun Emil malah menolak untuk melakukan penanaman benih dengan kekasihnya itu. Emil pun beralasan bahwa saat ini mereka membutuhkan banyak uang untuk merenovasi rumahnya. Dan dari penolakan itu kini malah Anna yang menolak diajak bercocok tanam oleh Emil di dalam dapur. Saat sedang gabut, Anna sering membayangkan sedang main kuda-kudaan dengan Ruth di sebuah perahu. Entah sedalam apa rasa cinta Anna terhadap si Ruth. Saat sedang memandangi foto suami dari sahabatnya itu, Anna pun nekat mengiris pergelangan tangannya hingga berdarah dan jatuh pingsan. Beruntungnya saja Emil yang pada saat itu tidak mimpi buruk, lalu terbangun dan langsung mencari keberadaan Anna. Dengar kabar buruk yang menimpa anaknya, ibunya kembali datang untuk langsung mengetahui kondisi dari Anna. Beliau bercerita kepada ibunya Emil mengenai masa lalu Anna yang pernah ditipu oleh kekasihnya itu yang secara diam-diam telah memiliki seorang istri. Dari sini ibunya pun sangat paham mengapa mantunya itu sangat rentan terhadap stres. Beberapa waktu kemudian saat luka si anak sudah sembuh, ibunya kembali datang ke desa untuk bertemu dengan anaknya. Dari percakapan mereka terungkaplah bahwa Ruth adalah mantan si Anna yang pernah meninggalkannya. Tujuan ibu Anna itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu ingin mengajak Anna untuk segera pulang ke kota. Mun Anna pun tetap bersikukuh dan keras kepala untuk tidak mengikuti ajakan dari ibunya itu. Sino pa pang mamanahan ko?
Ketika Ana menguping pembicaraan Ruth dan juga Emil, Ana pun sama sekali tidak mengerti mengenai percakapan dua pria itu. Namun Ana melihat ada kecemasan akan suatu hal di wajah Emil bersama Ruth. Ruth yang sadar kalau hubungan Emil dan Ana sedang tidak akur, mencoba untuk menjadi penengah dan menasihati Ana pada malam itu. Penjelasan dari Ruth pun akhirnya menjadi sia-sia, yang dikarenakan Ana langsung pergi dari hadapannya. Tanpa mereka ketahui, ayah angkat Emil telah menyaksikan pertengkaran mereka dari kejauhan. Nah, di suatu kesempatan ayah Emil bercerita kepada sang anak tentang kedekatan Ruth dan Ana yang dirasa telah berlebihan. Dari pernyataan ayah angkatnya itulah Emil meledakkan tingkah laku terhadap Ana yang mulai mencurigakan. Bahkan dengan sengaja Emil malah menyusur merahnya bibir Ana di hadapan dari Ruth. Dirasa telah menguap pengaruh buruk terhadap anaknya, ayah angkat Emil pun menyuruh Ruth untuk segera pergi dari desa itu. Keesokan harinya penduduk desa pun digemparkan dengan kematian ayah angkat Emil di pesisiran pantai. Emil yang telah menganggap ayah angkatnya itu seperti ayah kandungnya sendiri tentu merasa sangat terpukul dan begitu bersedih. Suaminya yang hanya mengurung diri di dalam kamar selama beberapa hari, membuat Ana menjadi emosi lalu mengadu kepada sang mertua. Setelah didesak sama Ana, akhirnya Ruth ceritakan sebuah rahasia antara dia dan juga Emil. Nah, di mana ketika bekerja di Qatar, mereka telah membunuh seseorang penduduk lokal yang akan melecehkan Emil. Dan sampai saat ini, jenazah yang mereka kuburkan itu tidak pernah ditemukan oleh pihak kepolisian. Nah, semenjak saat itu Ana dan Ruth nekat bermain gila di belakang Emil. Bahkan saat di ladang pun Ana dengan liarnya langsung mengajuk bercocok tanam. Yang pada akhirnya mereka pun tertangkap basah oleh Emil. Saat itu juga Emil langsung marah dan menghadiahkan Ruth dengan beberapa pukulan. Merasa dirinya telah bersalah, Ruth pun meminta maaf kepada sahabatnya. Alih-alih ingin berdamai, Ruth yang licik ini malah mendorong Emil yang saat itu tepat terjatuh di atas sebuah cangkul. Melihat suaminya telah tewas di depan matanya, dengan santainya Ana malah menyuruh Ruth untuk segera menguburkan jasad dari suaminya itu. Sesampainya di rumah, Ana sontak merasa emosi ketika melihat sebuah pesan mengenai istri Ruth yang memberitahukan bahwa saat ini ia sedang hamil dan meminta kepada Ruth untuk segera pulang ke kota. Setelah itu Ana lalu pergi ke pinggiran pantai dan membawa beberapa ikan yang dikenal beracun. Ana pun lalu memasak dan akan dihidangkan kepada kekasih hatinya, yaitu Ruth. Tanpa merasa curiga sedikit pun, Ruth tentu lalu dengan lahapnya menyantap masakan yang telah disiapkan oleh Ana. Dan benar saja seketika Ruth pun langsung terkapar dengan mulut yang telah berbusa. Dengan wajahnya yang dingin, Ana lalu pergi ke sebuah dapur dan mengambil sebilah pisau. Dan tanpa diduga, Ana pun langsung memotong pisang hitam dari Ruth yang sudah letoi itu, lalu mengunyahnya. Dengan tatapan matanya yang kosong, anak lalu berjalan keluar rumah, disertai dengan jeritan para tetangga, karena mulut Ana yang penuh dengan darah, dan lalu film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.